Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kajian kitab Safinatul Najah secara daring. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai kajian kitab Safinatul Najah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan kepada Allah nasta'in, kami meminta pertolongan, ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, waddini, dan agama. Wassallallahu, dan semoga rahmat Allah wasallama, dan keselamatan Allah ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, penutup para nabi, wa ali, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya, ajma'ina, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, dan maha agung. Jadi pengarang kitab Safinatul Najah yaitu Syekh Salim bin Abdillah bin Sulail al-Hadrami memulai kitabnya dengan membaca basmalah. Alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Nabi. Hal ini merupakan tradisi para ulama ketika mereka mengarang sebuah kitab. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kullu amrin libalin la yubta'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, atau juga akta atau ajdam. Semua perkara yang libalin, yang bagus, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka abtar atau kurang berkahnya. Libalin di sini, bal itu maksudnya ada yang mengatakan sesuatu yang asyaraf wal azamah, yang mulia, yang agung, atau memiliki kepentingan atau sesuatu yang penting. Jadi sesuatu yang penting, yang mulia, ketika tidak diawali dengan bismillah, maka di situ kurang keberkahannya. Begitu yang sering dikutip oleh para ulama ketika mereka mengarang kitab. Kita lanjutkan. Faslun, pasal fi arkanil islami, tentang rukun-rukun Islam. Arkanul islami, rukun-rukun Islam, khamsatun, ada 5. Syahadatuhan, bersaksi bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah.
wa iqamus sholati dan mendirikan sholat, wa ita'uz zakati dan menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana dan puasa Ramadan, wa hajjul baiti dan haji ke Baitullah. Wa hajjul baiti boleh, wa hajjul baiti juga boleh. Wa hajjul baiti. Man bagi orang istata'a yang mampu ilaihi menuju Baitullah sabilan jalannya. Jadi rukun Islam ada 5: bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Jadi pernyataan hajjul baiti atau hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ini menunjukkan bahwasanya haji ini tidak wajib bagi semua orang Islam, tetapi bagi orang Islam yang mampu. Lalu apa batasan mampu di sini? Dalam keterangan di kitab Nailur Roja dikatakan orang dikatakan mampu ketika wajada zadan dhahaban wa iyaban, ketika dia memiliki biaya untuk pulang pergi. Wa nafaqatan man talzamuhu nafqatuhu madda dhahabi wa iyabi, dan dia memiliki biaya untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya selama dia berhaji, biaya untuk anaknya, untuk istrinya, atau untuk orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu bekerja dan lain sebagainya. Jadi selain punya ongkos berangkat dan baliknya, dia juga punya biaya untuk membiayai keluarga yang ditinggalkan selama dia berhaji. Selain itu juga wamarkuban, dia juga memiliki biaya untuk membayar transportasi. Begitu keterangan dari kitab Nailur Roja. Selanjutnya fasal fi arkanil imani, tentang rukun-rukun iman. Arkanul imani, rukun-rukun iman, sittaton ada 6. Antuk mina, engkau beriman billahi kepada Allah, wa malaikati dan malaikat Allah, wa kutubi dan kitab-kitab Allah, wa rusuli dan rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhiri dan hari akhir atau hari kiamat, wa bil qadari dan takdir, khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Jadi rukun iman ada 6: iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga takdir, baik itu takdir baik maupun buruk, semuanya datangnya dari Allah. Pasal fi makna tauhid, tentang makna tauhid. Wa makna la ilaha illallah, dan makna lafaz la ilaha illallah. La ma'buda, tidak ada yang disembah, bihaqqin dengan benar, dengan hak, fil wujudi dalam wujud, illallahu kecuali Allah. Jadi maksud lafaz la ilaha illallah itu berarti tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Pasal fi alamatil bulughi, tentang tanda-tanda balik. Alamatul bulughi, tanda-tanda balik, salasun ada 3, yaitu tamamu khamsa asyota, sempurnanya 15, sanatan tahun,
fi zakari bagi laki-laki wal unsa dan perempuan. Wal ihtilamu dan mimpi basah atau bisa juga keluar air mani fi zakari bagi laki-laki wal unsa dan perempuan litis aisilina karena berumur 9 tahun. Wal haidu dan haid fil unsa bagi perempuan litis aisilina karena 9 tahun. Jadi tanda seseorang itu sudah balik ada 3. Yang pertama sudah berumur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Tahun di sini maksudnya yaitu tahun dalam kalender Hijriyah atau Qamariyah, bukan tahun Masehi. Jadi ukuran tahun Qamariyah atau Hijriyah. Yang kedua, mimpi basah atau sudah keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Karena laki-laki dan perempuan ketika masih di bawah 9 tahun, mereka belum bisa atau belum memproduksi mani. Makanya seseorang bisa mimpi basah ataupun keluar mani ketika dia minimal sudah berumur 9 tahun secara Qamariyah atau dalam hitungan Hijriyah. Jadi sekitar 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan. Seperti tadi keluar mani minimal sudah 9 tahun dalam hitungan kalender Hijriyah. Berikutnya faslun fasal fi syuruti ijra'il hajari, tentang syarat-syarat kecukupan batu fil istinja'i dalam istinja. Syurutul ijza'il hajari, syarat-syarat kecukupan batu thamaniyatun ada 8. Ayyakuna hendaknya batu tersebut bi salasati jarin dengan 3 batu. Wa ayyunakiyal dan hendaknya membersihkan batu tersebut al mahalla tempatnya. Wa alla yajiba dan hendaknya tidak kering an najisu najisnya. Wala yantakilu dan tidak pindah najisnya. Wala yatra'u dan tidak muncul alaihi padanya akharu najis yang lain. Wala yujawiza dan tidak melampaui najis tersebut sofhatau lubang duburnya, wahasyafatau dan kepala hasyafa atau penisnya. Wala yusibau dan tidak terkena najis tersebut tidak terkena ma'un air. Wa antakuna dan hendaknya ada al-ahjaru batu itu tahiratan suci. Jadi syarat kita boleh beristinja menggunakan batu itu ada 8. Jadi hajar atau batu di sini bukan berarti harus berupa batu. Hajar dalam bab istinja ini itu merupakan kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Jadi semua benda padat yang bersih yang bisa mengangkat atau menghilangkan najis dan bukan benda yang dihormati atau dimuliakan. Jadi meskipun bukan batu, benda yang padat, bersih, bisa menghilangkan najis atau mengangkat najis, itu bisa digunakan sebagai alat untuk istinja. Selain itu juga ghairi muhtaram, tidak dimuliakan. Ya tisu itu kan tidak dimuliakan. Batu atau benda padat lain
lainnya. Tetapi ketika benda itu dimuliakan, misalkan uang itu ya tidak boleh, atau emas misalnya, itu juga tidak boleh. Jadi batu tersebut atau hajar di dalam bab istinja ini yang dimaksud adalah semua benda padat yang suci, bisa menghilangkan najis atau mengangkat najis dan tidak dimuliakan. 8 syarat tersebut, yang pertama itu harus menggunakan 3 buah batu atau 3 menggunakan benda padat tersebut. Dalam keterangan yang lain bisa menggunakan 1 batu tetapi memiliki 3 sisi. Jadi minimal menggunakan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Itu syarat pertama. Yang kedua, ayunakiyal mahal, harus bisa membersihkan tempatnya. Ketika kita menggunakan 3 batu kok masih tempatnya itu belum bersih, maka belum cukup. Harus ditambahi, bisa 4, 5, yang penting bersih. Yang dimaksud tempat di sini atau al-mahal di sini dalam keterangan di kitab Nailur Roja dikatakan al-muradu bil mahal dihuna as-safhatu wal hasyafatu wa dhahiru farjil mar'ati. Maksud tempat di sini adalah membersihkan sofhah atau lubang dubur. Yang kedua adalah hasyafah atau kepala penis. Yang ketiga dhahiru farjil mar'ah atau farji perempuan yang bagian luar. Jadi yang dimaksud mahal di situ itu. Jadi harus bisa membersihkan lubang duburnya, membersihkan kepala penisnya, dan atau juga membersihkan farji bagian luar bagi perempuan. Syarat berikutnya selain harus 3 batu, membersihkan tempat, al-yajiban najisnya juga belum kering, masih basah. Najisnya juga yang berikutnya, yang keempat, najisnya belum berpindah, masih pada tempatnya. Dan yang kelima, najisnya belum terkena najis yang lain. Yang keenam, najisnya belum melewati dari lubang dubur dan belum juga melewati kepala penis. Ketika itu bagi laki-laki, ketika itu merupakan buang air kecil. Ketika buang air besar BAB, maka belum melewati lubang dubur. Bagi ketika kencing bagi laki-laki belum melewati kepala penisnya. Yang ketujuh, belum terkena air. Ya, najis ketika mau dibersihkan maka belum terkena air. Ketika sudah terkena air maka harus dibersihkan dengan air, tidak cukup dengan menggunakan batu atau benda padat lainnya. Yang terakhir, batu tersebut atau benda padat tersebut harus suci atau tahir. Jadi itu syarat-syarat beristinja menggunakan batu atau menggunakan benda padat selain air. Jadi misalnya kita pergi ke toilet yang tidak ada airnya, maka kita sah, kita boleh menggunakan tisu misalnya untuk membersihkan kemaluan atau membersihkan dubur kita ketika kita buang air. Ketika 8 syarat ini terpenuhi. Lalu ketika tidak terpenuhi bagaimana? Maka kita wajib menggunakan air. Memang istinja ini yang paling sempurna itu dengan air. Yang paling sempurna itu diawali dengan menggunakan batu atau benda padat lainnya, tisu, dan disempurnakan dengan air. Minimal kalau nggak bisa seperti itu, tidak bisa double, maka minimal harus dengan air. Ketika 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka istinja wajib dengan air. Faslun fasal fi faraidil wudu'i, tentang fardu-fardu wudu. Furudul wudu'i, fardu wudu sitatun, ada 6. Al awalu, pertama,
an-niyatu niat. Wasani kedua ghusl wajhi membasuh wajah. Ats-tsalitsu ketiga ghusl yadaini membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Warabi'u keempat masu syai'in mengusap sesuatu minar ra'si dari kepala. Wal khamisu kelima ghuslu rijlaini membasuh kedua kaki ma'al mirfaqaini beserta kedua mata kaki. Wasadisu keenam at-tartibu tertib atau urut. Jadi fardhu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala. Jadi boleh kulitnya, boleh rambutnya, asalkan dia belum melewati batas kepala, maka di situ boleh. Tetapi ketika kita rambut panjang, kita mengusap rambut di sebelah sini misalnya, itu belum sah wudunya. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam takbir. Jadi itulah fardu wudu. Fasal fin niyati tentang niat wa tartibi dan tertib. Fasal tentang niat dan tertib dalam ini yaitu wudu, dalam bab wudu. An-niyatu niat, qasdu syai'i yaitu menyengaja sesuatu, muqtarinan bersamakan, bifili dengan mengerjakannya. Wa mahalluha dan tempatnya niat al-qalbu hati. Wa talaffuzu dan mengucapkan biha pada niat sunnah. Wa waktuha dan waktunya niat inda ghusli awwali juz'in ketika membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah. Wa tartibu dan tartib itu, yang dimaksud tartib itu alla yuqaddima hendaknya tidak mendahului udwan satu anggota ala udwin atas anggota yang lainnya. Jadi yang dimaksud niat yaitu menyengaja berbuat sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Kita itu berarti ketika kita membasuh wajah maka kita niat. Wa mahalluha tempat niatnya itu dalam hati, bukan di dalam lisan. Akan tetapi wa talaffuzu biha sunnah, tetapi melafazkan atau mengucapkan niat itu sunnah, bukan wajib. Jadi ketika kita membasuh wajah kita niat nawaitul wudu'a, itu hukumnya sunnah, melafazkannya itu sunnah. Waktu niat yaitu ketika inda ghusli awal juz'i minal wajhi, ketika membasuh wajah pertama, basuhan pertama itu. Jadi niat ketika basuhan pertama. Adapun yang dimaksud tertib adalah Allah yuqaddimu udhun ala udhwin, tidak mendahului sesuatu bagian, sesuatu anggota tubuh dari anggota yang lainnya. Maksudnya kalau itu kan tadi yang pertama wajah, baru tangan, kemudian sebagian kepala, baru kaki. Maka tidak boleh dibolak-balik, harus urut seperti itu. Wajah dulu, baru tangan, kemudian kepala, yang terakhir baru kaki. Tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Itu yang dimaksud dengan tartib. Allah yuqaddima udwan ala udwan, tidak mendahulukan bagian atau anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya, yang sudah sesuai dengan urutannya.
Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini mendapatkan manfaat, memberikan manfaat kepada kita semua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.